Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, Ya. dan sebelum kita lanjutkan dialog dengan Dr. Sofi, kita akan memantau dulu bagaimana perkembangan di Rumah Sakit Bayangkara Jawa Timur. Apakah sudah ada jenazah yang kembali dilakukan identifikasi di sana? Selamat pagi, Faisal Rinaldi. Ya, Faisal. Apakah sudah ada jenazah yang kembali ditemukan dan dibawa ke RS Bayangkara? Ya, baik, Mala, untuk saat ini ada beberapa jenazah yang memang sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur Surabaya. Total terakhir jenazah yang dibawa ke tempat kami mengabarkan saat ini yakni pada pukul 12 malam semalam, dan untuk saat ini total jenazah yang sudah ditemukan ada sekitar 14 jenazah. Untuk saat ini, Mala, Philip, dan juga pemirsa, proses identifikasi masih terus dilakukan oleh tim DVI dari Polda Jawa Timur di Rumah Sakit Bayangkara. Dan memang belum satupun jenazah ini berhasil diidentifikasi di sini karena memang ada sejumlah kendala yang dialami oleh tim DVI dari Polda Jawa Timur. Seperti misalnya sidik jari dari beberapa korban ini sudah sulit untuk diidentifikasi karena kondisi jenazah yang mohon maaf sudah membusuk, dan juga memang ada sejumlah kendala lainnya. Seperti misalnya karena mayoritas korban atau jenazah yang ditemukan ini adalah anak-anak, dan juga untuk bagian giginya juga serupa, tidak ada yang berbeda, dan ini yang memang sulit untuk diidentifikasi oleh para tim Bitokes Polda Jawa Timur. Kemudian juga dari pakaian pun demikian. Para korban atau jenazah yang ditemukan ini memang mayoritas menggunakan pakaian khas dari pondok pesantren, yakni menggunakan baju koko berwarna putih, kemudian juga sarung dan juga peci. Nah, ini tentunya tidak ada ciri-ciri khusus yang bisa dikenali oleh para keluarga korban yang ada di sini. Kemudian juga dapat kami informasikan pula, Philip, Mala, dan juga pemirsa, untuk saat ini total keseluruhan korban yang memang sudah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan di TKP ada sekitar 116, di mana 14 diantaranya untuk saat ini dinyatakan meninggal dunia, dan juga masih terus dilakukan proses identifikasi. Kemudian kami akan masih terus menunggu, Mala, Philip, dan juga pemirsa, sebenarnya bagaimana proses identifikasi di sini, dan juga apakah hari ini akan ada jenazah yang memang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI dari Polda Jawa Timur. Untuk saat ini, Mala, Philip, dan juga pemirsa, di hari ke-6 proses evakuasi nantinya juga akan terus dilanjutkan untuk bisa mencari masih ada sekitar 50-an orang lagi atau jenazah yang memang hingga saat ini masih belum ditemukan. Tempat kami mengabarkan saat ini, Mala dan juga pemirsa, di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, pihak dari keluarga beberapa juga memang masih ada yang menunggu kabar ditemukannya dari anak-anak mereka. Untuk sementara demikian, Philip, Mala, dan juga pemirsa, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi untuk laporannya langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Jawa Timur terkait juga yang menjadi titik lokasi jenazah yang dibawa ke sana begitu. Dan Dok, melanjutkan tadi bagaimana kita sudah mendengarkan bersama-sama pakaian, gigi, ini sulit untuk dilakukan identifikasi. Kemudian adakah pilihan-pilihan lain seperti rambut, mungkin tes DNA yang mungkin bisa saja mengidentifikasi korban-korban dari reruntuhan ini? Baik, jadi dari ilmu kedokteran forensik dan mediko-legal, jadi kami sebagai seorang dokter ya, di sini kami juga menganut yang sistem kode etik kedokteran. Kami menjalankan itu bahwa setiap jenazah itu harus dimuliakan. Setiap manusia yang lahir punya identitas, maka yang meninggal pun harus punya identitas. Kita hormati dari dia hidup sampai dengan meninggal. Bagaimana cara kami menghormati? Yaitu dengan cara tentu saja mengembalikan sesuai dengan identitasnya. Cuman dalam kondisi seperti ini merupakan tantangan ya, terutama bagi ilmu kedokteran forensik dan mediko-legal. Pada saat kami melakukan pemeriksaan, kami ada di postmortem ya, di DVI ini, kami melakukan identifikasi. Kita tahu tadi bahwa jenazah mungkin sudah membusuk, ya sudah membusuk, dengan usia yang hampir sama semuanya. Kemudian ditambah dengan baju yang seragam, sama. Karena dari pesantren. Ya, dengan kondisi pembusukan tersebut kesulitannya memang lebih tinggi daripada yang belum membusuk ya. Mungkin wajahnya masih dikenali. Kalau yang sudah lebih dari 3 hari, 72 jam misalnya sudah membusuk, tentu saja tingkat kesulitannya semakin tinggi. Nah, usaha kami sebenarnya kalau misalkan tadi dari Mas bilang dari rambut,
Rasanya kalau sudah membusuk mungkin rambut sudah sulit sekali ya. Maka pilihannya apa? Pilihannya adalah kami akan mencari organ-organ yang masih segar untuk dilakukan pemeriksaan DNA. Tentu saja dengan DNA tersebut akan dibandingkan dengan keluarga yang mencari almarhum. Sehingga durasinya cukup lama nggak kira-kira untuk dilakukan tes DNA seperti itu? Untuk tes DNA tidak begitu lama ya, tidak begitu lama. Jadi sudah ada standarnya tersendiri. Jadi nanti kami akan mengambil organ-organ yang bisa dilakukan untuk pemeriksaan DNA. Tentu saja dari organ-organ yang masih segar atau bisa dari tulang-tulangnya itu kita ambil. Karena kalau untuk identifikasi kami tentu akan mencari ya dia laki-laki atau perempuan, terus kemudian tinggi badannya berapa, rasnya berapa, rasnya apa gitu. Itu kami cari diidentifikasi. Biasanya butuh waktu berapa lama, Dok, untuk dilakukan identifikasi seperti yang tadi pengambilan organ begitu? Saat itu juga kami lakukan pengambilan. Nah, nanti pada waktu itu kemudian dilakukan DNA. Bisa 2-3 hari sudah selesai. 2-3 hari. Berarti harus masih menunggu 2-3 hari ke depan ya. Ini identifikasi yang baru masuk. Sebenarnya kalau masalah 2-3 hari tentu saja dari tim komandan yang memberikan instruksi ya. Karena kan ini adalah orang yang banyak. Tidak mungkin satu persatu dilakukan pemeriksaannya. Jadi menunggu tim ini untuk mengumpulkan sampel yang banyak baru kemudian dilakukan pemeriksaan gitu ya. Dokter, kekhasan apa sih yang dimiliki jenazah-jenazah dari korban bencana reruntuhan seperti ini yang mungkin kalau kita yang hidup kan bisa dibedakan mukanya, tapi bagi yang meninggal kata dokter tadi kan hampir mirip jadinya kalau setelah membusuk. Itu kekhasan apa yang bisa dilihat di situ, Dok? Ciri khas satu persatu. Jadi misalkan kami menemukan tato, tapi kayaknya tidak mungkin ya di sini ya. Itu merupakan ciri khas khusus. Bisa jadi bentuk gigi yang mungkin tidak sama seperti gigi yang lain, mungkin gigi yang gingsul atau gigi yang ada yang tanggal, itu bisa menjadi ciri khas. Atau mungkin jenazah mempunyai mohon maaf kelainan kongenital dari apa tuh, kelainan waktu di bawah saat lahir. Jadi kecacatan pada saat lahir, misalkan jarinya cuma 4, misalkan kakinya melengkung sebelah gitu ya. Jadi dari pemeriksaan tersebut ini merupakan ciri khas, walaupun sudah membusuk itu masih bisa. Namun menjadi sulit apabila ciri khas atau identitas khusus tidak kami temukan, itu menjadi sulit. Menjadi mudah kalau tadi ya seperti pemeriksaan DNA, terus kemudian pemeriksaan sidik jari atau pemeriksaan gigi itu bisa membantu kami dalam mengidentifikasi jenazah. Iya, Dok, ini kan tadi kita dengar juga para wali santri ini sudah pasrah karena melewati golden time. Mereka berharap jenazahnya ditemukan dan bisa segera diidentifikasi. Harapan apa yang bisa diberikan kepada keluarga di hari-hari evakuasi ini, Dok? Jadi semua yang ada di sini tentu menjadi rentan ya, rentan itu rasa sedih yang berlebihan. Rasa mungkin tidak menjadi berpikir jernih sudah tidak bisa, maka kami selaku dokter ya memberikan nuansa situasi kondisi yang mendukung sehingga tidak menambah emosi dari keluarga, tidak menambah beban berat dari keluarga, tidak menambah panik juga begitu ya. Benar. Sebagai seorang dokter tentu saja kami memikirkan bukan hanya segi fisik ya, psikis dari keluarga yang hadir di sini mungkin turut didukung oleh negara gitu ya. Mungkin ruangan yang nyaman, tentu saja dari kehidupan sehari-hari, makan, minum mungkin harus diperhatikan juga ya. Terima kasih, diberi dokter. Semangat ya Betul, untuk itu. Terima kasih sekali lagi Dr. Sofi untuk waktunya pada pagi hari ini terkait penjelasannya. Tentunya juga kita berharap bagaimana para wali santri yang masih menunggu kabar di sana ya terkait mereka yang masih dinyatakan hilang bisa ditemukan dengan selamat begitu ya. Karena kalau kita berkaca ini bukan kasus pertama begitu ya. Mungkin kalau tadi Dr. Sofi juga sudah menjelaskan kisah Martunis juga salah satu yang kemudian bisa menginspirasi. Ya betul sekali. Bagaimana dia terombang-ambing di laut selama 3 minggu loh Andi Kumala. Dan ditemukan dalam kondisi selamat. Begitu. Kita berdoa apapun yang bisa dilakukan yang terbaik untuk para korban dan juga keluarga korban.